di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2191-2200. Terima kasih atas pengertian. Jasper segera bangun dan menjawab telepon di dekat jendela. Halo, Wendy. Ini sangat terlambat. Apa yang sedang terjadi? Hah, apakah itu? Bukankah ini jam 9 malam? Tanya Wendy. Apakah kamu tidak tahu ada perbedaan waktu 5 jam antara Cory dan tempat kita? Jasper berpura-pura lelah dan menguap. Wendy segera meminta maaf. Apa? Perbedaan waktu 5 jam? Saya minta maaf. Saya lupa tentang ini. Anda harus istirahat sekarang. Saya hanya merindukan kamu. Oke, aku akan meneleponmu besok. Setelah menutup telepon, beban di dada Jasper terangkat. Dia mengira Wendy mengetahui tentang rencananya atau seseorang telah melihatnya di suatu tempat. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Semakin sedikit orang yang tahu tentang rencananya, semakin baik. Makanya, Jasper tidak langsung memberitahu Wendy soal rencana tukar identitasnya. Lain, kita harus berakhir di sini. Aku harus kembali beristirahat sekarang. Setelah Lorelai mengatakan itu, Jasper mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu kembali ke hotel. Namun, saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda, Nona Bigelow. Aku tahu, aku harus merahasiakan identitasmu dan apa yang terjadi malam ini, kan? Saya mengerti. Lorelai tersenyum dalam sebelum berbalik untuk pergi. Jasper segera meminta Henry untuk mengirim Lorelai kembali. Namun, yang terakhir sibuk bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa dia mengatakan itu sebelum dia pergi? Apa dia mengisyaratkan sesuatu? Jasper menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Dia harus berhenti memikirkannya jika dia tidak bisa mengetahuinya. Pokoknya, telepon Wendy malam ini mengingatkannya untuk selalu waspada setiap kali hendak melakukan sesuatu yang penting. Setelah Henry mengirim Lorelai pergi, Jasper berkata kepada Henry begitu dia kembali, "Dapatkan aku hotel untuk malam ini." Sebuah motel juga baik-baik saja. Ada apa, Jasper? Apakah hotel saat ini tidak memenuhi standar? Tidak, Wendy baru saja meneleponku dan mengingatkanku akan banyak hal. Saya harus melakukan video call dengannya dari Cory besok. Henry mengerti. Cory, izinkan saya memberi Anda hotel dengan tema wilayah Tengah Timur. Saya akan mencarikan Anda tempat yang tepat selama sesuatu seperti ini ada di Harbor City. Aku harus pergi ke luar negeri jika hal seperti ini tidak ada di Harbor City. Aku tidak bisa ceroboh tentang ini. Setelah Henry kembali, dia menghubungi koneksinya untuk mulai merencanakan ini. Saat ini, Julian dan yang lainnya di Cory telah menikmati kedamaian selama beberapa hari. Mereka tidak keluar beberapa hari ini dan hanya tinggal di hotel. Mengapa kita tidak keluar akhir-akhir ini? Apakah pekerjaan saya di Cory ini sudah selesai? Di satu sisi, Fidel sepertinya ingin ini terus berlanjut. Sebagai pengganti Jasper, dia akan mendapatkan apa yang Jasper dapatkan. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia masih ingin lebih menikmati perawatan ini. Tidak, kami sedang menunggu pembaruan sekarang. Kita bisa menyelesaikan dan kembali setelah mendapat kabar dari atasan. Julian menemukan alasan dan berkata. Julian menjaga kontak dengan tim tentara bayaran yang dia sewa secara pribadi. Selama seseorang punya uang, dia bisa melakukan apa saja di sini. Oleh karena itu, setelah pasif selama berhari-hari, Julian akhirnya mengambil inisiatif saat ini. Julian menemukan Hotel Woody terlebih dahulu karena satu-satunya kontak Woody, Gustav, adalah seseorang yang populer dan penting di sini, tidak seperti Julian dan kawan-kawan. Orang-orang mungkin mengenal mereka di Summerland, tetapi tidak ada yang akan mengenali mereka begitu mereka bercampur dalam kerumunan di negara asing. Julian telah mengawasi Woody selama ini. Dia tahu pria itu tidak menginginkan perdamaian. Selain itu, Woody sepertinya sedang menunggu badai yang lebih besar datang beberapa hari ini. Woody akhirnya mendapat telepon yang diimpikannya pada jam 3 sore. Woody, tim Thor telah dibentuk besar. Kalian akhirnya kembali. Aku sangat merindukan kalian. Woody tidak bisa menahan diri untuk mengatakan itu. Kemudian, dia pergi ke bar bawah tanah untuk menyambut orang-orang ini.
Tim Thor adalah tim yang dikembangkan Woody dalam keluarga Nason. Ada 6 dari mereka, dan Woody menghabiskan banyak uang untuk melatih mereka dengan keras selama 3 tahun. Woody menghabiskan banyak usaha untuk menyusun tim ini saat itu. Ketika Woody melihat semua orang, dia mengeluarkan sebotol sampahnya untuk merayakannya. Woody, apa yang terjadi? Siapapun dapat mengatakan bahwa Woody telah menahan diri untuk waktu yang sangat lama, itulah sebabnya dia menebusnya sekarang. Aku akan memberitahumu setelah minuman ini. Anda tidak tahu situasi saya di sini. Saya tidak membuat kemajuan sama sekali. Woody mendentingkan gelasnya ke pihak lain dan mengatakan semuanya begitu dia mabuk. Setelah tim mendengarnya, mereka menghibur Woody seolah-olah dia baru saja menceritakan sebuah lelucon. Woody, aku tidak ingin mengolok-olokmu, tetapi bisakah orang-orang itu disebut tentara bayaran? Mereka hanya sekelompok tentara riffraff. Ya, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Anda seharusnya datang kepada kami untuk segera menyingkirkan akar masalahnya. Setelah Woody mendengar itu, dia juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar, itu sebabnya aku meminta kalian semua saat pertama kali aku bisa. Aku tahu tentang kemampuanmu, jadi kali ini, kita harus menyelesaikan rencana kita, semuanya, bersenang-senanglah malam ini. Pekerjaan kita akan dimulai besok. Woody meninggalkan alkohol di bar top dan kembali ke kamarnya. Orang-orang di dalam bar masih bersenang-senang, dan Woody tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Tunggu saja, Jasper. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang di Cory. Anda akan menjadi trofi berharga saya yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari saya. Julian tegang beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu apakah ketenangan itu hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan Woody. Dia hanya bisa tetap waspada untuk mencegah kecelakaan. Dia meminta pembaruan dari kelompok tentara bayaran lokal lagi tapi tetap saja, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar Julian. Apa yang salah? Kenapa kamu masih bangun larut malam? Tanya Julian sambil menatap Fidel di luar kamar. Saya tidur terlalu banyak di siang hari jadi itu sebabnya saya tidak bisa tidur di malam hari. Bisakah saya keluar untuk mencari udara segar? Tidak, apakah Anda pikir Anda berada di Summerland? Julian menolak Fidel, tapi Fidel sangat keras kepala. Jika kamu tidak mengatakan ya, aku akan tetap berdiri di sini. Tampaknya Fidel sudah bosan. Akhirnya Julian mengangguk. Kenakan pakaian aslimu. Baju yang sama dengan yang kau kenakan pagi ini. Saat Anda melakukannya, saya dapat meminta mereka untuk mengambil beberapa foto malam hari. Segera, Julian dan Fidel berjalan-jalan di Cory pada malam hari. Fidel ingin tahu tentang segalanya. Julian terus memantau sekeliling mereka, sementara Fidel melihat sekeliling. Jika Julian bukan pencegahan, orang itu akan pergi. Saat mereka melewati jalan ketiga, mereka melihat beberapa wanita cantik berpenampilan eksotis berdiri di pinggir jalan. Wanita-wanita itu mengenakan pakaian minim, tetapi tubuh dan penampilan mereka memikat. Saat mereka berdiri di gang, mereka terus mengedipkan mata pada Julian dan Fidel. Fidel jelas belum pernah menerima perlakuan seperti ini sebelumnya, dan dia tampak dalam keadaan kacau balau. Melihat situasi tersebut, Julian langsung melangkah maju dan memarahi para perempuan tersebut. Dia menyuruh para wanita itu pergi, dan tidak menggoda orang-orang di sekitarnya. Keindahan eksotis mendengus jijik saat melihat kekejaman Julian. Cih, kalian semua orang asing, tapi yang sore ini jauh lebih murah hati daripada kalian. Betul sekali, girls, mari kita bungkus. Sepertinya ini adalah dua pelit, dan kita tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka. Somerish mereka yang fasih sedikit mengejutkan Julian. Tampaknya mereka juga melakukan bisnis di Summerland. Namun, dia ragu-ragu setelah merenungkan apa yang dikatakan wanita itu. Dia terus merasa ada yang salah dengan situasinya. Kepekaan profesionalnya membuatnya naik dan mengambil 1.000 Sommer dollars untuk para wanita itu. Para wanita itu langsung mengubah ekspresi mereka ketika melihat uang itu dan buru-buru menyeret Fidel dan Julian. Jangan salah paham, aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Kamu masih bisa mengambil uangnya. Ini kesepakatan yang cukup bagus. Apa yang ingin kamu ketahui? Salah satu wanita menjawab dengan bahasa Somerish yang fasih.
Julian merendahkan suaranya dan bertanya, menilai dari apa yang kamu katakan barusan, kamu ada urusan dengan beberapa orang asing sore ini. Ya, beberapa orang itu seharusnya tentara. Mereka kekar dan jantan. Mengapa Anda bertanya tentang ini? Wanita itu bertanya, dan Julian memanfaatkan situasi untuk mencari alasan. Tidak apa, saya juga seorang veteran. Yang Anda sebutkan seharusnya adalah tentara bayaran asing dan saya ingin mencari mereka untuk melihat apakah mereka sedang merekrut. Di mana Anda memiliki bisnis dengan mereka? Karena Julian sedang meminta bantuan para pria, seorang wanita berambut merah yang berpakaian genit langsung menunjuk ke arah di bar bawah tanah Gustav. Anda akan sampai di sana jika mengikuti jalan ini dan belok kanan setelah berjalan beberapa ratus meter. Terima kasih. Setelah Julian menanyakan itu, Fidel diseret pergi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Julian berkata dengan dingin, pernahkah aku kehilangan kesabaran di depanmu selama ini? Jika kamu membuat keributan di saat kritis lagi, aku akan meninggalkanmu di sini. Ini adalah pertama kalinya Julian kehilangan kesabaran di depan Fidel. Saat Fidel berpikir untuk tinggal sendirian di kori yang kacau, dia merasa takut. Bro, jangan marah. Saya salah. Katakan padaku, apa yang kita lakukan sekarang? Fidel mengerti. Dia tidak hanya mengambil uang untuk melakukan pertunjukan ini dengan benar, tetapi pihak lain adalah satu-satunya pendukungnya di tempat yang kacau ini, jadi dia harus menyerah. Julian melanjutkan, sekarang berbahaya. Saya harus melihat apakah orang asing itu adalah tentara bayaran yang baru dipekerjakan. Jika ya, mereka akan memengaruhi rencana masa depan kita. Aku harus meminta seseorang untuk membawamu kembali sekarang. Sebelum saya kembali, Anda tidak diizinkan keluar sendiri. Fidel mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, Julian meminta tim tentara bayaran untuk mengantar Fidel kembali ke hotel. Setelah Fidel dikirim kembali, Julian melihat ke persimpangan dan mengingat apa yang dikatakan para wanita itu. Karena dia berada pada tahap ini, Julian memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Setelah Julian keluar dari toko, ada janggut di wajahnya dan topi baseball di kepalanya. Kemudian, dia pergi ke bar bawah tanah Gustav sesuai dengan arahan para wanita. Setelah dia masuk, dia menemukan bahwa bar itu sangat ramai, seperti yang dia harapkan. Semakin hidup suatu tempat, semakin kecil kemungkinan orang akan memperhatikannya jika dia tidak menonjolkan diri. Julian pergi ke bar untuk meminta bir. Dia duduk di sudut dengan tenang sambil minum. Pada saat yang sama, dia mengawasi situasi di sekitarnya. Suasana di dalam bar tampak normal. Namun, beberapa pria berotot dengan kaos tentara tiba-tiba menerobos masuk. Orang-orang itu ternyata mabuk, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk minum lagi. Mereka bertindak sangat arogan setelah mereka masuk. Mereka akan mendekati wanita manapun yang mereka lihat dan para pria tidak akan berani melawan mereka. Julian penasaran. Lagi pula, wajar bagi pria untuk cemburu dan memperebutkan wanita di bar. Hei, siapa namamu? Aku suka janggutmu. Meski Julian sedang duduk di pojok, salah satu pria berotot mendekatinya. Julian mengira penyamarannya terbongkar karena pria berotot itu mendekatinya secara sukarela. Julian mengangkat kepalanya sedikit dan memperhatikan pria itu juga berjanggut. Kemudian, dia mengerti mengapa pria itu mendekatinya. Nama saya Rocky. Julian datang dengan nama palsu untuk mengatasi hal ini, tetapi pihak lain tampak bersemangat. Berbatu. Nama saya Zen. Janggutmu sama seksinya dengan milikku. Ini adalah untuk Anda. Selamat bersenang-senang. Zen memberi Julian minuman keras dan Julian mengambilnya. Setelah itu, teman Zen memanggilnya dan dia kembali ke tengah panggung di bar. Julian mengawasi mereka selama ini sampai orang-orang itu mulai melepas pakaian mereka setelah terlalu banyak minum. Ketika dia melihat pria berotot toples, dia segera melihat petunjuk. Tato kalajengking. Memang, ketika dia melihat ini, Julian tahu dia telah menyelesaikan misinya. Karena itu, dia meletakkan uangnya dengan diam-diam dan pergi. Setelah kembali ke hotel, Julian mulai mencari informasi dan akhirnya menemukannya. Tanda kalajengking merah ini terkenal secara internasional. 10 tahun yang lalu, itu digunakan oleh kelompok teroris yang menakutkan.
Namun, dikatakan kelompok teroris itu telah dimusnahkan. Sekarang, tampaknya orang-orang itu adalah anggota kelompok teroris yang tersisa. Pada saat yang sama, Julian teringat nama pemilik bar itu. Gustav. Pasti ada sesuatu pada dirinya yang belum ku ketahui. Julian mengatur agar orang-orang di Summerland memeriksa Gustav. Beberapa jam kemudian, dia mendapatkan beberapa hasil. Dia menerima informasi tentang Gustav melalui email. Julian melihatnya dan terkejut bahwa Gustav dan keluarga Nason adalah majikan dan karyawan. Jika itu masalahnya, Gustav pasti kontak Woody di Cory. Dan jika anggota kelompok teroris yang tersisa ada di bar, itu berarti mereka adalah tentara bayaran yang disewa Woody. Julian cukup yakin tentang ini, dan lambat laun dia merasa bahwa Woody serius kali ini. Saya harus melaporkan ini ke Jasper. Aku tidak bisa membiarkan pria itu berpura-pura menjadi dirinya lagi. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Jadi, Julian segera menelepon Jasper. Setelah Jasper mendengar apa yang dikatakan Julian, dia mengerti betapa serius masalahnya. Woody menyewa teroris, tanya Jasper. Ya, Jasper, saya pikir kita harus segera berhenti membuat Fidel berpura-pura menjadi Anda. Masalah ini telah meningkat menjadi sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, reaksi Julian tulus dan dia membuat keputusan berdasarkan pengalamannya. Beritahu Fidel pro dan kontra. Jika dia ingin kembali, biarkan dia, tetapi jika dia ingin tinggal, biarkan dia tetap tinggal. Itu panggilannya apakah akan pergi atau tetap tinggal, kata Jasper dengan tenang. Aku mengerti, Jasper, panggilan berakhir di sini. Kemudian, Julian mengobrol dengan Fidel dan jujur padanya untuk pertama kali. Setelah Julian menjelaskan semuanya, pilihan Fidel tetap sama. Itu tidak pernah berubah. Karena aku membuat pilihan, aku harus bertahan sampai akhir. Fidel mengakhiri pembicaraan dengan Julian dengan tenang. Dia tidak akan mengubah apa yang dia putuskan sejak awal. Saat ini, Harbor City. Separuh Harbor Langdon datang ke sebuah restoran pribadi, tempat Lord Alvarado dan Henry telah lama menunggu. Seorang wanita cantik sedang duduk di sisi lain meja, dan wanita ini adalah Lorelai. Lorelai melihat bahwa Jasper dari kemarin tidak muncul sama sekali, dan sebaliknya, dia membiarkan Lord Alvarado dan Henry memimpin hari ini. Dia bisa dengan mudah mengetahui alasannya. Ketika orang-orang yang diundang semuanya datang, Henry berdiri dan berkata, "Perkenalkan. Ini Ibu Lorelai Bigelow dari Sangtel. Ini Tuan Tua Langdon, dan saya yakin Anda mengenalnya, Miss Bigelow. Dia adalah pemegang saham kedua dari proyek investasi telekomunikasi Harbor City. Miss." Sikap Bigelow sangat menyegarkan. Separuh pelabuhan Langdon berkata dengan senyum khasnya. "Kamu terlalu baik, silakan duduk," kata Lorelai sopan. Setelah separuh pelabuhan Langdon duduk dan makan, Lord Alvarado langsung ke topik. Teknologi 3G Sangtel akan segera dikembangkan. Mereka melihat upaya kami baru-baru ini dan menganggap Harbor City sebagai area percontohan pertama dari teknologi 3G. Ketika Lord Alvarado berbicara tentang teknologi baru 3G, Lorelai tetap tersenyum dan tidak membantahnya. Ini juga merupakan sinyal yang sangat penting bagi Half the Harbor Langdon. Hanya saja kami mengalami masalah besar dengan dana kami. Sangtel hanya bertanggung jawab untuk menyediakan teknologi, dan kami harus mengurus sendiri masalah pendanaan. Lord Alvarado langsung menjelaskan masalahnya. Dia langsung ke intinya, dan tidak ada omong kosong sama sekali. Tidak ada gunanya mempermainkan seseorang seperti Half the Harbor Langdon yang telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya di pasar. Jika mereka menjelaskan masalahnya secara langsung, kemungkinan terekspos akan lebih kecil. Lalu, berapa dana tambahan yang dibutuhkan? Separuh pelabuhan Langdon berkata dengan ekspresi yang tidak berubah. Tidak ada emosi di matanya. Mungkin sebanyak ini, Lord Alvarado perlahan mengulurkan jarinya dan berkata dengan datar, 100 miliar, separuh Harbor Langdon tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi dia menghitung dalam hatinya. Jelas, jika diperlukan tambahan 100 miliar, dia harus menghasilkan uang tunai puluhan miliar, yang bukan jumlah yang kecil untuk dia dan keluarga Atticus. Karena itu, separuh pelabuhan Langdon tidak datang ke sini hanya untuk makan. Lagi pula, ada hal yang lebih penting daripada makan sekarang.
Separuh Harbor Langdon lalu berkata, Mas Bigelow, anak muda, hari ini sepertinya saya tidak bisa melanjutkan makan lagi. Biarkan saya kembali dan memikirkannya. Semoga perjalananmu aman, Tuan Tua Langdon, kata Lord Alvarado dengan hormat. Dia tidak bersikap terlalu sopan. Lagi pula, tujuan makan malam hari ini telah tercapai, dan jika dia terus berbicara, rencana mereka mungkin akan terbongkar. Semua orang juga berdiri untuk saling menyapa. Setelah separuh Harbor Langdon pergi, Lord Alvarado menghela napas lega. Saat ini, Jasper berjalan perlahan ke kamar. Mas Bigelow, terima kasih karena tidak mengekspos kami sekarang. Lorelai tercengang setelah mendengar itu. Mengapa saya harus? Lebih baik nonton saja, tidak peduli apa, kamu bisa mengatakan tidak untuk ini, jadi aku berterima kasih padamu, kata Jasper sambil tersenyum. Betulkah? Karena Anda mengatakan itu, saya ingin Anda mentraktir saya makan malam dengan cahaya lilin. Tidak terlalu banyak untuk bertanya, kan? Lorelai sangat cantik, dan dia terlihat sangat memesona dalam segala hal yang dia lakukan. Ketika dia mengatakan itu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menanganinya. Mas Bigelow, kamu sangat sentimental. Tentu saja, makan akan baik-baik saja. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta pelayan untuk menyalakan lilin di sekitar kami sehingga semua orang di sini dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Anda. Jasper adalah orang pertama yang sadar, dan dia menjawab pertanyaan Lorelai dengan cerdik. Mereka semua akan pergi makan malam, bukan hanya dia. Dengan itu, makan malam dengan cahaya lilin ini hanya akan menjadi formalitas. Jasper berhasil menghindari ambiguitas dan kecanggungan. Di saat yang sama, ia juga berhasil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lorelai dengan cerdik. Lorelai tersenyum ketika mendengar itu. Saya selalu mendengar bahwa Jasper Lane adalah seorang jenius yang langka di Summerland. Dia mengembangkan JW yang luar biasa di usia muda dan menjadi orang terkaya di antara generasi muda Summerland. Sepertinya kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Lorelai bahkan lebih tertarik pada Jasper sekarang. Aku merubah pikiranku. Kita tidak harus pergi ke makan malam dengan cahaya lilin. Adapun bagaimana saya ingin Anda berterima kasih kepada saya, Tuan Lane, saya masih harus memikirkannya. Aku akan memberitahumu lain kali. Anda terlalu baik, Mas Bigelow. Anda dapat menyebutkan apa saja selama itu dalam kekuatan saya, jawab Jasper sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menjabat tangan Lorelai dengan lembut. Jasper tidak tahu apakah Lorelai sengaja melakukannya atau tidak, tapi dia bisa merasakan Lorelai menggaruk telapak tangannya dengan jarinya. Itu geli, apalagi tangan Lorelai cantik dan halus. Setelah dia melakukan ini, bahkan pria seperti Jasper pun merasa sedikit malu. Aku akan kembali sekarang. Anda dapat menghubungi saya jika Anda membutuhkan yang lain, Tuan Lane. Aku masih perlu tinggal beberapa hari di Harbor City. Lorelai bangkit sambil tersenyum, meninggalkan bayangan indah pada mereka semua di ruangan itu. Semoga perjalanan Anda aman, Mas Bigelow. Jasper bangkit dan menyuruh Lorelai pergi. Setelah Lorelai pergi, Henry berjalan mendekat dan berkata, Jasper, berhenti, bisnis saja. Jasper tahu seperti apa Henry itu. Jika dia membiarkan Henry menambahkan bahan bakar ke dalam api, rumor pun akan segera menjadi fakta. Jasper menoleh ke Lord Alvarado dan bertanya, bagaimana pembicaraan dengan pamanmu? Ketika Lord Alvarado mendengar Jasper berbicara tentang bisnis, dia berhenti bercanda dan menjawab, itu berjalan lancar, Jasper. Dia langsung setuju ketika saya bertanya tadi malam, dia dan Wakil Direktur Bank Internasional Southeastern akan membantu kita. Dengan begitu, kita bisa memastikan Half the Harbor Langdon tidak akan mendeteksi kekurangan apapun. Jasper mengangguk dan berkata begitu dia mendengar itu, ayo kembali. Kami hanya harus sabar menunggu kabar dari pamanmu. Jasper tahu rencana ini sudah sempurna. Adapun apakah setengah pelabuhan Langdon akan melompat ke dalam perangkap, itu semua tergantung pada takdir. Dia adalah seorang lelaki tua yang berpengalaman dalam dunia bisnis, jadi dia telah melihat segalanya. Tidak akan mudah untuk menipu dia. Lord Alvarado dan Henry segera pergi. Setelah itu, Jasper pun pergi setelah memakai topi dan topengnya.
Pada saat ini, separuh pelabuhan Langdon kembali ke halaman rumahnya. Yo, kau kembali. Bagaimana itu? Sawyer bertanya dari kursi malas di halaman. Saya telah memverifikasi bahwa Sangtel memang ingin berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami perlu mengeluarkan 50 miliar lagi setidaknya untuk masuk. Begitu dia mengatakan itu, udara di sekitar mereka menjadi sunyi. Itu jumlah yang sangat besar, dan keluarga Langdon dan keluarga Atticus saat ini harus mengeluarkan semua uang mereka untuk ini. Saya mendengar Bank Internasional Terra Tenggara telah memberikan pinjaman secara agresif baru-baru ini. Saya pikir ini harus terkait dengan peningkatan nilai tukar baru-baru ini. Fabian muncul di depan keduanya saat ini. Ini jelas kabar baik bagi Half the Harbor Langdon dan Sawyer. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk mengambil pinjaman di Summerland. Jika bank ini bisa memberikannya kepada mereka, mereka tidak perlu menyentuh sedikit pun modal kerja milik keluarga mereka masing-masing. Pergi dan periksa latar belakang bank ini segera. Saat Anda melakukannya, buatlah janji dengan penanggung jawab pinjaman, kata Sawyer kepada Fabian. Ya, lain, aku harus pergi sekarang. Lorelai berdiri di pintu masuk hotelnya. Pengemudi mobil pribadinya sedang menunggunya di satu sisi. Jasper, Henry, dan Lord Alvarado semuanya berdiri di depannya. Secepat itu, bukankah kamu tinggal selama beberapa hari? Tanya Jasper. Tidak perlu, sudah cukup lama sejak aku pergi. Plus, kamu selalu sibuk dan tidak punya waktu setiap kali aku memintamu untuk pergi bersamaku. Entah kenapa, Jasper merasa melihat kesedihan di mata Lorelai. Sepertinya dia mengeluh tentang mengapa dia tidak menemaninya sendirian. Ini membuat hati Jasper tenggelam. Bahkan jika wanitanya tidak pernah peduli tentang dia bergaul dengan wanita lain, mereka tidak mudah ditangani. Jadi, akan lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Maafkan saya, Miss Bigelow. Saya akan menebus dosa-dosa saya lain kali saya pergi ke kota singa. Jasper menyatukan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu. Ingat, saya masih memiliki permintaan yang belum saya tebus, kata Lorelai dengan senyum lembut. Jangan pernah berpikir untuk mengatakan tidak saat berada di Lion City. Lorelai bersikap ambigu, terutama dengan kalimat terakhirnya. Apakah dia bermaksud menolak permintaannya? Jasper sangat tertarik, jadi tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal yang salah. Jangan khawatir, Miss Bigelow. Selama itu dalam kekuatan saya tidak akan mengatakan tidak. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Lorelai terkikik mendengar itu. Dia secantik lukisan. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Saya harus pergi. Setelah Lorelai berbalik, dia masuk ke mobil dan menuju ke Bandara Harbor City. Jasper, kamu sangat beruntung dengan wanita. Saya iri, kata Lord Alvarado dari satu sisi. Jasper menggosok dahinya dan berkata, berhenti. Jangan katakan ini lain kali. Jangan menimbulkan masalah bagi saya. Benar, Anda harus tinggal bersama Henry beberapa hari ini. Anda harus tampil di depan kamera media dan tidak membiarkan ini mereda. Lord Alvarado mengangguk ketika mendengar itu. Kemudian, mereka meninggalkan hotel tempat Lorelai menginap dan kembali ke rumah masing-masing. Di perjalanan, Jasper mendapat telepon dari Julian. Jasper, akhir-akhir ini banyak hal yang tidak pasti dan kami terpaksa meninggalkan akomodasi kami saat ini. Kami berada dalam situasi yang cukup berbahaya sekarang. Jasper merasa seolah seseorang telah meletakkan batu besar di dadanya saat mendengar itu. Apa yang terjadi? Julian berkata dengan mendesak melalui telepon. Jasper, begitu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saya hanya bisa merangkum semuanya untuk Anda. Saya tidak menyangka Woody begitu kejam. Mendengar perkataan Julian, Jasper akhirnya mengetahui banyak hal yang terjadi selama 2 hari itu. Julian memasuki kandang singa dan menemukan sisa anggota kelompok teroris kalajengking merah yang disewa Woody. Untuk memastikan dia dan Fidel aman, dia merencanakan banyak rute dan menyewa beberapa kelompok tentara bayaran lokal. Orang harus tahu bahwa Julian dan Fidel tinggal di kota yang ramai itu. Kebanyakan orang tidak akan berani menimbulkan masalah di sini, tetapi kelompok teroris itu benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka membeli senjata mematikan kaliber besar tanpa rasa takut.
Mereka tidak memedulikan keselamatan warga. Mereka menembak dengan sembrono dan menyebabkan kepanikan besar di Cory. Di mana kamu bersembunyi selama 2 hari ini? Tanya Jasper. Bos Red Star Media, dari, memberi kami akomodasi. Kita aman untuk saat ini, jawab Julian. Jasper akhirnya sedikit tenang. Benar, Paman Rowan ada di Cory. Jika Anda menghadapi bahaya, saya dapat memintanya untuk membantu Anda. Namun, Julian menolak lamaran Jasper. Tidak apa-apa, Jasper. Jika kami membiarkan pihak ketiga ikut campur, upaya kami sebelumnya akan sia-sia. Jangan khawatir, Jasper. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya akan memastikan saya menyelesaikan misi. Jasper terdiam beberapa saat, tapi dia mempercayai Julian. Kamu harus berhati-hati. Setelah menutup telepon, Jasper mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah barat laut. Seolah-olah dia bisa melihat gurun di wilayah tengah timur. Asteris di Cory, selama ini Julian bersembunyi di sebuah rumah kosong. Dari menemukan tempat ini untuknya. Tempat ini terhubung dengan gudang yang disewa dari. Karena tidak ada yang tinggal di kediaman yang ditinggalkan ini, tidak ada yang akan mencurigai tempat ini. Julian melihat keluar dengan waspada. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan pendek di pintu. Dia segera waspada ketika dia pergi ke pintu. Syukurlah, ketukan itu mengikuti kode ritmis dan Julian akhirnya membuka pintu. Dari memiliki banyak makanan di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Julian dari luar. Bagaimana situasi di luar sana? Tanya Julian. Masih suram, Dari masih memasang wajah tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan Julian. Meski teroris sudah berhenti menyerang, masyarakat di kota masih panik. Jalanan kosong di pagi hari. Tidak ada yang berani keluar. Julian menghela nafas tak berdaya. Dia mengingat warga yang meninggal beberapa hari yang lalu karena dia. Orang itu menembak dan membunuh begitu banyak warga dengan rakyatnya. Apakah tidak ada seorang pun di Cory yang akan melakukan sesuatu? Situasi ini sangat rumit, tidak semudah itu melacaknya. Namun, pasukan dikerahkan untuk meredam kerusuhan, tapi, masih ada kabar baik, jawab Dari. Apa maksudmu? Apakah ini akan berubah menjadi lebih baik? Julian segera bertanya. Dari menyerahkan dokumen faks kepada Julian. Setelah Julian membacanya, dia bertanya, siapa The Eagles? Mereka musuh lama Kalajengking Merah. Eagles membantu menghilangkan Kalajengking Merah saat itu. Dari bercerita kepada Julian kala itu, Red Scorpion dan The Eagles adalah dua kelompok teroris yang populer. Keduanya selalu berkonflik dan menjelang akhir, The Eagles meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Mereka mengirim lokasi penting seperti tempat persembunyian dan sarang Kalajengking Merah ke Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini membenci teroris ini sampai ke tulang. Dengan informasi tersebut, Red Scorpion akhirnya tersingkir, namun The Eagles juga dikejar oleh kedua negara besar tersebut. Kelompok teroris Eagles dibubarkan dan pemimpinnya masih belum terlihat. The Eagles telah diam selama sekitar 10 tahun. Jadi, kabar baik mereka muncul sekarang, kata Julian pelan. Kemudian, dia mendekati Fidel dan berbisik, saya akan pergi sekarang. Anda harus tinggal di sini. Lagi pula, kamu masih Jasper bagi orang luar, jadi kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu sekarang. Di mana kamu melakukan? Tanya Fidel. Jangan khawatir, aku akan mengambil tindakan sendiri. Tidak nyaman membawamu, jadi kamu harus tetap di sini dan menungguku. Julian berjanji pada Fidel bahwa Dari akan mengiriminya makanan. Namun, dia harus melanjutkan tindakan ini. Tak lama kemudian, Julian berjalan keluar gua dan diam-diam mengikuti Dari masuk ke dalam mobil. Dari mengemudikan mobil ke gang tanpa ada orang lain di sekitarnya. Banyak orang menjual senjata di dalam sana. Anda harus berhati-hati, hanya itu yang bisa Dari lakukan. Karena senjata api terlibat, tindakannya terbatas. Julian mengangguk dan berjalan ke bagian gang terdalam di tengah malam. Setelah masuk, Julian menemukan pasar yang ramai tersembunyi di dalamnya. Segala macam barang dijual di sini. Sepertinya pasar malam yang bisa ditemukan di Summerland. Orang-orang di sini mencari nafkah dengan menjual senjata, jadi tidak ada dari mereka yang santai. Setelah lama melihat-lihat, Julian melihat banyak senjata api di sini adalah senjata kaliber tinggi.
Mereka hebat untuk sebuah tim, tetapi tidak cocok untuk Julian, yang bekerja sendirian. Dia berharap bisa menemukan senapan sniper di sini, tapi dia tidak menemukannya sampai sekarang. Apa ini? Meski tidak menemukan sniper rifle, ia menemukan 8x sniper scope. Dari manapun asalnya, Julian membelinya begitu dia melihatnya. Kemudian, dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama sebelum melihat beberapa penduduk setempat membawa panah buatan sendiri. Julian berbicara dengan mereka dan mereka memberitahunya bahwa ini adalah panah-panah beracun yang dibuat oleh penduduk setempat dengan racun ular derik. Biasanya, hanya orang miskin yang tidak mampu membeli senjata yang akan menggunakannya. Namun, kadang-kadang, mereka juga mencapai hasil yang tidak terduga. Hasil yang tidak terduga. Bukankah ini yang saya inginkan? Akhirnya, Julian membeli panah otomatis dan 18 anak panah beracun dari penduduk setempat dengan harga mahal. Pihak lain memberitahu Julian dengan sopan bahwa akan sulit baginya untuk mengganti 18 anak panah jika dia menggunakan semuanya. Julian menjawab dia mengerti. Lagi pula, panah itu membutuhkan racun ular berbisa, jadi akan sulit bagi orang normal untuk menemukannya. Setelah semuanya selesai, Julian meninggalkan pasar untuk menuju ke pasar tentara bayaran. Kali ini, Julian tidak di sini untuk mempekerjakan seseorang. Sebaliknya, dia ingin mengumpulkan lebih banyak informasi. Saat dia masuk, banyak orang mulai mengabaikannya. Karena Julian, banyak tentara bayaran lokal mati secara tidak wajar, jadi sekarang, mereka melihat Julian sebagai target malaikat maut. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau mengambil kontrak Julian tidak peduli berapa banyak dia bersedia membayar. Julian mengabaikan itu dan pergi ke bos. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tidak melihat berapa banyak orang yang tidak menyambut Anda di sini? Julian mengangguk dan bersikeras, saya tidak mempekerjakan siapapun. Lagi pula tidak ada yang mau bekerja untukku. Saya membutuhkan informasi. Mendengar ini, bos bertanya, saya memberi Anda satu kesempatan. Katakan padaku, informasi apa yang kamu inginkan? Saya ingin informasi mendetail tentang The Eagles dan Red Scorpion, termasuk waktu persisnya The Eagles akan tiba. Bos melepas kacamata hitamnya dan menatap Julian dalam-dalam dengan matanya yang sedalam elang untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kamu punya nyali. Hal-hal yang Anda inginkan ada di sini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.